Renungan kita hari ini terambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kematian Kristus memperdamaikan dan memberi kepastian keselamatan bagi orang berdosa. Poin A. Kematian Kristus di atas kayu salib memperdamaikan orang berdosa dengan Allah. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kematian Kristus memperdamaikan itu artinya sebelum kematian Kristus ada ketidakdamaian antara Allah dan manusia berdosa. Damai lawannya adalah seteru atau musuh. Itu artinya sebelum kematian Kristus yang memperdamaikan orang berdosa dengan Allah, sebenarnya kita ini adalah seteru Allah atau musuh Allah. Bermusuhan dengan manusia saja tidak enak, apalagi ini bermusuhan dengan Allah. Menjadi musuh presiden saja kita sudah takut dan gemetar luar biasa, karena kita berhadapan dengan orang nomor satu di Indonesia. Tapi bayangkan saudara-saudara, kita ini sedang menjadi musuh atau seterunya Allah yang adalah pribadi nomor satu di alam semesta ini. Apakah kita tidak takut dan gemetar menghadapinya? Tapi bersyukurlah saudara, bahwa Kristus telah datang mendamaikan kita orang percaya dengan Allah. Kita bukan lagi seteru atau musuh Allah, melainkan kita sudah berdamai dan menjadi sahabat Allah. Betapa luar biasanya karya Kristus di atas kayu salib bagi kita orang berdosa yang percaya kepadanya, yang telah mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Kolose 1 ayat 20-22. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Karena kematian Kristus, semua manusia yang percaya kepadanya diperdamaikan dengan Allah. Tapi celakalah orang yang tidak percaya, karena mereka tetap menjadi musuh atau seteru Allah. Poin B. Kematian Kristus adalah jaminan keselamatan kita. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kematian Kristus di atas kayu salib menandakan bahwa karya penebusan telah selesai, dan melalui iman kepada Kristus kita mendapat jaminan keselamatan. Hanya di dalam Kristus manusia mendapatkan kepastian keselamatan. Bukan semoga, bukan kemungkinan besar atau mudah-mudahan, tapi pasti. Dan semua ketidakpastian ini ada di dalam semua agama dan aliran kepercayaan yang lain, termasuk sekte-sekte dalam kekristenan. Tapi kekristenan yang Injili dan Alkitabiah mempunyai keyakinan kepastian keselamatan. Jika saudara tidak mempunyai keyakinan keselamatan, maka saudara pasti bukan orang percaya atau orang Kristen sejati. Tapi saudara adalah orang Kristen KTP atau orang yang tidak percaya walaupun sudah beragama Kristen. Dua ayat yang menyatakan bahwa orang percaya pasti mempunyai kepastian keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya pada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 27-29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Karena itu saudara-saudara, sudahkah saudara percaya kepada Kristus? Sudahkah saudara beriman sungguh-sungguh kepada Kristus? Jikalau belum,
percayalah sekarang kepada Dia. Jika saudara tidak percaya kepada Dia, saudara tetap akan menjadi musuh atau seteru Allah. Dan saudara juga tidak akan mempunyai kepastian keselamatan. Karena itu, percayalah sekarang. Saudara pasti akan diperdamaikan dengan Allah. Dan saudara juga pasti akan diselamatkan. Maukah saudara percaya? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.